Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Dani Ardana dengan NPM 23312208 dari kelas IF23FX. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai efisiensi algoritma dengan teknik divide and conquer. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teknik divide and conquer adalah pendekatan algoritma yang sangat penting dalam ilmu komputer. Prinsip dasarnya adalah membagi masalah besar menjadi submasalah kecil, menyelesaikan submasalah secara independen, dan kemudian menggabungkan hasilnya. Mengapa teknik ini penting? Menurut saya, karena pada dasarnya banyak masalah kompleks bisa diselesaikan dengan lebih efisien ketika kita membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Contoh simpelnya yaitu sebuah puzzle. Sebuah puzzle besar yang sudah diselesaikan jika kita memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, setiap bagian lebih mudah diatasi dan pada akhirnya puzzle bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Divide and conquer juga merupakan strategi yang sangat efektif, terutama untuk algoritma yang berfokus pada pengelolaan data dalam jumlah besar atau penyelesaian masalah yang membutuhkan perhitungan intensif. Kemudian slide selanjutnya, prinsip kerja. Teknik divide and conquer bekerja melalui 3 langkah utama, yaitu yang pertama adalah divide ataupun membagi. Adalah proses untuk membagi masalah besar menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Misalnya jika kita ingin mengurutkan sebuah array, kita bisa membaginya menjadi 2 bagian. Kemudian teknik selanjutnya adalah conquer. Setelah dibagi, kita menyelesaikan setiap submasalah tersebut. Biasanya ini dilakukan secara rekursif, hingga submasalah cukup kecil untuk diselesaikan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah combine ataupun menggabungkan. Solusi ini adalah cara untuk menggabungkan kembali untuk mendapatkan solusi dari masalah awal. Pendekatan ini sangat cocok untuk algoritma berbasis rekursif. Misalnya pada algoritma seperti merge sort, langkah combine memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan array yang terurut. Jadi tokoh utamanya di teknik ini adalah combine. Kemudian slide selanjutnya, contoh algoritma populer dalam teknik divide and conquer ini adalah yang pertama merge sort. Merge sort ini, algoritma ini membagi array menjadi 2 bagian, mengurutkan masing-masing bagian lalu menggabungkannya. Kemudian yang kedua adalah quicksort. Algoritma ini memilih pivot, membagi array berdasarkan pivot lalu mengurutkan bagian ke kiri dan kanan secara rekursif. Bagian tidak tahu pivot, pivot ini nilai tengah ataupun titik tengah untuk agar bisa kita membagi kiri dan kanannya. Kemudian yang ketiga, binary search. Algoritma ini membagi ruang pencarian menjadi 2 hingga elemen yang dicari ditemukan. Kemudian terakhir adalah Strauss's algorithm. Digunakan untuk perkalian matriks yang lebih efisien. Slide selanjutnya. Keuntungan dari teknik ini adalah yang pertama yaitu efisiensi waktu. Dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, teknik ini dapat mengurangi waktu eksekusi, terutama untuk masalah yang cukup besar. Kemudian yang kedua yaitu struktur modular. Karena semua masalah diselesaikan secara terpisah, struktur kode menjadi lebih modular dan mudah dikelola. Kemudian terakhir adalah kemudahan implementasinya. Teknik ini sangat cocok untuk algoritma berbasis rekursi, sehingga lebih mudah diimplementasikan pada masalah-masalah yang sesuai. Keuntungan ini menjadikan teknik divide and conquer sebagai pilihan utama untuk mengembangkan algoritma yang efisien dan terstruktur. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan. Jika tadi keuntungan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari teknik ini ada yang pertama yaitu overhead rekursi.
Teknik ini membutuhkan memori tambahan untuk setiap pemanggilan rekursif. Jika jumlah submasalah sangat besar, pengguna memori bisa menjadi masalah. Maksud di sini penggunaan memorinya ya bisa overheat. Tidak dianjurkan jika submasalahnya cukup besar untuk menggunakan teknik ini. Kemudian kelemahannya selanjutnya adalah kompleksitas implementasi. Tidak semua masalah cocok dengan teknik ini, terutama masalahnya yang tidak memiliki struktur yang jelas ataupun sulit dipecahkan menjadi bagian lebih kecil. Mungkin bisa, cuman tidak dianjurkan ataupun cukup sulit untuk digunakan dalam submasalah yang tidak terstruktur. Diharapkan dalam memahami kelemahan ini kita dapat lebih bijak dalam memilih teknik yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian slide selanjutnya, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah teknik divide and conquer merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi algoritma dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Dengan membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Teknik ini memungkinkan kita untuk mengurangi waktu eksekusi secara signifikan, terutama pada masalah yang melibatkan data besar atau komputasi yang rumit. Proses ini tidak hanya mempermudah implementasi algoritma melalui rekursi, tetapi juga meningkatkan modularitas dan pemeliharaan kode. Meskipun demikian, teknik ini memiliki beberapa kelemahan seperti halnya overheat, rekursi, dan kemungkinan kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Namun dengan pemahaman yang mendalam dan aplikasi yang tepat, divide and conquer dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam ilmu komputer, mulai dari pencarian dan pengurutan hingga pemrosesan data dan perkalian matriks. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teknik divide and conquer ini dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan untuk materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.